Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup yang Berbuah. Bersama dengan saya, Fadi Paendong. Injil Lukas pasal 13 ayat 6-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Dikatakan dalam kalimat yang terakhir, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Si pemilik kebun anggur mengharapkan pertumbuhan dan buah dari pohon ara ini. Selanjutnya, jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Pengurus kebun anggur itu meyakinkan kepada pemilik kebun anggur dia akan mengusahakan supaya pohon ara ini diberikan kesempatan terakhir untuk dapat berbuah melalui dia. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup kita yang diinginkan Tuhan adalah buahnya. Setiap kita sebagai orang-orang percaya harus menghasilkan buah, dan buahnya itu manis dan tinggal tetap. Supaya hidup kita berbuah banyak, makanya harus tetap terhubung dengan pokok anggurnya atau sumber kehidupan itu sendiri. Injil Yohanes 15 ayat 4 dan ayat 8. "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Jadi berbuah dengan kata lain adalah kita menunjukkan identitas kita di tengah dunia ini sebagai murid-muridnya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sebaliknya, jikalau kita tidak menghasilkan buah, bagaimana mungkin nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui kehidupan sehari-hari kita? Karena Bapa di surga menginginkan buah, dan buahnya itu harus dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Karena pohon tidak dapat menikmati buahnya sendiri, kita tidak bisa menikmati buah kita sendiri. Harus orang-orang sekitar kita yang merasakan buahnya.
apakah manis atau asam, apakah buahnya baik atau tidak baik. Jadi hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Tetaplah menghasilkan buah, dan biarlah buahmu itu tinggal tetap dan berbuah banyak. Hanya di dalam pokok anggur yang benar, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita dapat berbuah banyak. Haleluya. Amin.